Halo Garuda fans. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan live update dan preview terbaru dari tim kebanggaan kita, Indonesia. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk mengungkap penyebab dirinya tak masuk skuad LOSC Lille saat menjamu Paris Saint-Germain PSG di pekan ke-7 Liga Prancis 2025-2026 yang berlangsung di Stade Pierre-Mauroy. Senin 6 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia mengaku tak masuk skuad karena mengalami sedikit masalah di bagian lehernya. Sedikit terasa sakit di leher saya. Mari kita lihat nanti, kata Calvin Verdonk saat ditanya penyebab tak masuk skuad di laga LOSC Lille versus PSG. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa. Selasa hari ini, kabar mengejutkan datang pada Minggu 5 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih LOSC Lille Bruno Genesio tidak memasukkan nama Calvin Verdonk ke dalam 20 pemain yang disiapkan melawan PSG. Awalnya banyak yang mengira PSSI melobi LOSC Lille agar melepas Calvin Verdonk ke timnas Indonesia lebih cepat. Namun, faktanya tidak seperti itu. Sebab, dalam unggahan stories di Instagramnya, Calvin Verdonk menyaksikan laga LOSC Lille versus PSG dari tribun stadion. Sampai akhirnya Calvin Verdonk akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Senin 6 Oktober 2025 sore waktu setempat atau malam waktu Indonesia Barat. Selain Calvin Verdonk, ada 10 pemain abroad lain yang tiba di Jeddah pada Senin 6 Oktober 2025. Sebanyak 29 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert telah mendarat di Arab Saudi. Rencananya pada Selasa, dalam kurung 7 Oktober 2025, malam waktu setempat, semua pemain timnas Indonesia akan menjalani official training. Mereka bersiap menjalani persiapan terakhir sebelum laga panas melawan tuan rumah Arab Saudi di matchday pertama Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia memiliki catatan manis kontra Arab Saudi dalam 1 tahun terakhir. Setelah bermain 1-1 di Jeddah, timnas Indonesia menang 2-0 di Jakarta. Hasil positif di atas dapat dijadikan modal timnas Indonesia untuk mendapatkan poin kontra Arab Saudi. Jika imbang atau bahkan menang atas Arab Saudi, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin besar. Skuad timnas Indonesia sudah lupakan masalah protes soal penunjukan wasit Ahmad Al-Ali dari Kuwait untuk duel lawan Arab Saudi pada laga perdana ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wasit tersebut bakal memimpin duel perdana ronde keempat antara Arab Saudi versus timnas Indonesia pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal digelar pada Kamis, dalam kurung 9 Oktober 2025, dini hari waktu Indonesia di King Abdullah Sports City, Jeddah. Keputusan AFC menunjuk wasit asal Kuwait tersebut sudah memancing amarah publik tanah air. Tak hanya di media sosial, PSSI pun bahkan sudah mengirim surat protes resmi ke AFC soal penunjukan wasit untuk laga lawan Arab Saudi. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA dan saya juga akan mengirimkan surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, ujar Erick Thohir kepada awak media di SUGBK, Jakarta. Selasa 16 September 2025, yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama dari Kuwait, ucapnya.
Erick Thohir menuntut AFC menunjuk wasit yang lebih netral untuk laga lawan Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Nah, kita lagi coba melobi ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, Cina, atau bahkan dari Eropa. Ya, kita lihat hasilnya, kata Erick Thohir. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, dalam keterangan sebelum terbang ke Jeddah juga mengaku bahwa surat protes resmi tidak dijawab oleh AFC. Sampai hari ini belum ada informasi pemberitahuan ataupun apapun berkaitan dengan soal keberatan kami dipimpin oleh wasit yang sudah dijadwalkan, kata Sumarji kepada awak media. Kami menginginkan ada perubahan wasit yang betul-betul netral, mungkin dari Eropa atau dari mana yang benar-benar netral. Tapi faktanya sampai dengan saat sekarang ini surat yang kami kirimkan belum ada balasan apa-apa, ujarnya. Kini, Sumarji menyatakan bahwa Timnas Indonesia sudah melupakan isu protes atas penunjukan wasit untuk laga lawan Arab Saudi. Pihaknya menyatakan bahwa fokus tim pelatih kini adalah menjaga fokus agar tidak terpengaruh dengan semua faktor non-teknis. Ya, ini kalau berkaitan dengan soal perangkat pertandingan memang ya kita dari kemarin, ujar Sumarji dalam keterangannya pada Senin (6 Oktober 2025). Dari kemarin itu sudah begitu muncul nama itu, sudah kita langsung berkirim surat. Dan kalau boleh ditanya, sampai saat sekarang ini juga belum ada hasilnya apa-apa. Dengan kita protes agar supaya dipimpin oleh wasit yang benar-benar netral. Tetapi kembali lagi, apapun yang terjadi kita tidak akan terpengaruh dengan siapa yang akan memimpin pertandingan lanjutnya. Timnas Indonesia dipastikan tidak terpengaruh dengan isu wasit Ahmad Al-Ali yang dinilai bakal menguntungkan Arab Saudi. Para pemain dipastikan bakal bertarung habis-habisan demi kemenangan atas Arab Saudi. Yang pasti pertandingan di tanggal 8 dan 11 itu adalah pertandingan di hidup dan mati, ujar Sumarji. Dan kita semua meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi wasit, perangkat pertandingan. Dan kita akan tetap fight untuk bisa memenangkan pertandingan itu, tutupnya. Arab Saudi sudah mendapatkan sederet perlakuan istimewa untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tapi pelatih Hervé Renard merasa semua itu belum cukup untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Keistimewaan pertama tentu saja adalah penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pertandingan grup itu digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, yang baru direnovasi 2 tahun lalu. Federasi Sepak Bola Indonesia dan Irak sempat memprotes penunjukan langsung Arab Saudi sebagai tuan rumah itu dan meminta digelar di negara lain yang netral, tapi tak digubris FIFA dan AFC. Pelatih Hervé Renard sudah membayangkan gemuruh supporter Timnas Arab Saudi yang menggelegar di stadion berkapasitas 62.345 tempat duduk itu. Energi para pendukung di pertandingan kandang seringkali menjadi transformasi bagi para pemainnya. Ini fantastis, terutama saat kami bermain di Jeddah. Suasananya bisa luar biasa. Tapi saya selalu memberitahu para pemain bahwa para penggemar akan mendukung kami jika kami menunjukkan tekad dan motivasi. Aksi pertama datang dari diri kami sendiri, kata Renard, sebagaimana dikutip bolasport.com dari Arab News. Itu adalah hubungan dua arah yang dibangun di atas keyakinan. The Green Falcons menyerap semangat para penggemar dan sebagai balasannya, fans mendapatkan kekuatan dari perjuangan para pemain mereka. Keistimewaan kedua, AFC menunjuk Ahmad Al-Ali dari Kuwait sebagai wasit pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Timnas Indonesia pernah merasakan pengalaman tak menyenangkan saat dipimpin Ahmad Al-Ali
meski bukan saat menghadapi tim Asia Barat. Walau Arab Saudi sudah mendapatkan 2 keistimewaan jedah dan wasit itu, tapi Hervé Renard merasa para pemainnya tetap harus memiliki spirit sebagai tim kuat yang mampu mengalahkan siapapun. Perhatian Renard kini hanya tertuju pada satu-satunya tugas mendesak untuk mengamankan tempat Arab Saudi di panggung dunia sekali lagi. Menurutnya, 2 pertandingan persahabatan baru-baru ini melawan Makedonia Utara dan Ceko sangat penting bagi skuadnya untuk mewujudkan itu. Semangatnya fantastis. Kami mengganti 5 pemain untuk setiap pertandingan, tetapi semangatnya tetap sama, yaitu cara kami memulai, cara kami mengakhiri. Kami tidak menganggapnya sebagai pertandingan persahabatan. Kami sudah memikirkan Oktober, dalam kurung, melawan Indonesia dan Irak, tegas Hervé Renard. Media Arab Saudi Football League 5 sombong jelang timnya melawan timnas Indonesia dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui akun X @football_League 5 mereka, dari 6 peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Green Falcons julukan timnas Arab Saudi jadi yang paling sering lolos Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 6 negara. Grup A berisikan tuan rumah Qatar, Uni Emirat Arab, dalam kurung, UEA, dan Oman. Sementara grup B ditempati tuan rumah Arab Saudi, Irak, dan timnas Indonesia. Dari 6 negara di atas, Arab Saudi yang paling sering lolos Piala Dunia, yakni 6 kali. Arab Saudi lolos Piala Dunia 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, dan 2022. Ada 2 pencapaian luar biasa Arab Saudi, yakni lolos 16 besar Piala Dunia 1990 dan mengalahkan Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022. Bagaimana dengan pengalaman peserta lain di babak keempat di Piala Dunia? UEA baru sekali ambil bagian pada 1990. Irak juga sekali pada 1986, timnas Indonesia dalam kurung 1938, Qatar dalam kurung 2022, dan Oman belum sama sekali. Jika dikalkulasi, kombinasi Irak, timnas Indonesia, Qatar, dan UEA baru 4 kali main di Piala Dunia. Jumlah itu kalah dari Arab Saudi yang sudah 6 kali ambil bagian. Timnas Arab Saudi menjadi satu-satunya negara yang 6 kali lolos Piala Dunia. Sementara itu, kombinasi Qatar, Irak, UEA, Oman, dan Indonesia baru 4 kali lolos Piala Dunia, tulis @football_League 5. Unggahan di atas seakan ingin menunjukkan superioritas Arab Saudi ketimbang negara-negara peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah pengalaman tampil di Piala Dunia dapat dijadikan modal ketika tampil di fase krusial seperti babak keempat? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Terlebih, lawan-lawan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan tim sembarangan, yakni Irak dan timnas Indonesia. Baik Irak dan timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain yang merumput di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Nantinya, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 via babak keempat. Sementara tim yang finish runner-up akan bentrok dengan runner-up grup A di playoff Asia. Tim pemenang playoff Asia, dalam kurung, kandang dan tandang, akan melanjutkan perjuangan di babak playoff antar konfederasi.